Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada ma fa alaihi bil ilmi. Al-hadis. Wa qala ba'dul ulama, Allahumma ja'alni lisana sidqin fil awwalin wal akhirin waj'alni thiqatan alayya wa ala umumin nasi haitsu qultu fi sabilika sirra wa alaniyatan ala siratikal mustaqim waj'alni lisanan nuraniyatan bi faidil barakati wa ilmikal manfaati li wal mulk khairat wal huda walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para jamaah mushola al-ihsan yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Membawa acara sama yang saya hormati juga adik-adik sekalian. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah atas nikmat dan karunia Allah kita masih bisa bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Allah juga masih menggerakkan hati dan jasmani kita untuk memenuhi panggilannya, melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita ke tempat yang mulia ini. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita, tentunya dengan segala kekurangan yang kita miliki, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan iring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, dan tentunya kita semua selaku umatnya. Insyaallah kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Para jamaah rahimakumullah, di subuh ini, jadi ini adalah merupakan putaran saya, jadwal saya yang pertama setelah kita sejenak beristirahat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Maka alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali taklim subuh ini, dan seperti biasa yang saya sampaikan adalah bab hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan pagi ini saya mengambil tema keutamaan, fadilah atau kelebihan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Para jamaah rahimakumullah, ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis ini panjang sekali, tapi intisarinya atau potongan hadis ini sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Istauda-Allahu qalbahu ghara'iba
wasarraha sadruhu liqabulil ulum. Istauda Allah telah menitipkan qalbahu di dalam hati ghaiba ilmihi, orang-orang itu ilmu-ilmunya yang sulit. Wasaraha, dan Allah melapangkan hati. Sadruhu liqabulil ilmi, melapangkan hati, melapangkan dadanya. Liqabulil ilmi, untuk menerima berbagai macam ilmu pengetahuan. Para jamaah rahimakumullah, di dalam diri manusia Allah menciptakan atau memberikan dua hal yang sangat-sangat berharga. Ada otak dan ada hati. Hati dan otak ini di dalam hadis ini adalah tempat di mana Allah meletakkan, menyimpan ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu biasa maupun ilmu-ilmu di sini bahasanya adalah ilmu yang sulit, maksudnya ilmu yang luas. Itu adalah kelebihan manusia daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka ada ayat di dalam Al-Quran, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu suatu saat akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, jadi hati, al-qalbu, ini kan tempat di mana manusia memiliki keinginan. Jadi kan kalau manusia itu hidup senantiasa berinovasi. Dari zaman ke zaman, maka peradaban manusia ini berubah. Yang namanya kebo, sapi itu dari tahun 1 sampai sekarang Pak, masih telanjang, belum pakai baju. Lain dengan manusia. Kalau manusia itu menciptakan satu inovasi dan seterusnya, ada peradaban. Dari situlah kemudian manusia memiliki kemajuan yang sangat pesat. Kenapa? Karena hati itu punya keinginan, Pak. Kata hati, aduh, nih mau ke satu tempat, saya pengen ke Tangerang. Itu keinginan dalam hati. Kemudian perjalanan ini kan, ini salah satu contoh. Perjalanan yang jauh ini, bagaimana caranya agar supaya tidak terasa capek? Perjalanan jauh itu akan terasa lebih dekat dan akan terasa lebih nyaman. Otak ini berputar, Pak. Otak ini berputar. Bagaimana caranya? Maka disitulah kemudian Allah memberikan ilmu. Dengan ilmu itu, dengan pengetahuan itu, segala sesuatu menjadi mudah. Makanya dulu kan para jamaah manusia ketika bepergian dari suatu tempat ke tempat lain, untuk mempermudah perjalanan, untuk lebih mempercepat perjalanan itu, mempergunakan kendaraan pada saat itu. Kendaraannya adalah yang paling efektif
titip adalah dari binatang. Kalau kita buka sejarah kan Rasul itu dulu pada zaman Rasul kemana-mana kendaraannya berupa onta. Kenapa onta? Innova sama Avanza belum ada, masih jauh gitu, masih jauh. Gitu ya. Terus dengan kendaraan itu. Kemudian dengan ilmunya, dengan hatinya manusia senantiasa berinovasi. Bagaimana? Ini salah satu contoh saja. Kemudian diciptakan sebuah kendaraan. Jadi dulu kan kegiatan manusia itu semuanya mempergunakan tenaga hewan. Giling padi itu dibuat dari kayu, kemudian kebo itu atau sapi ya berkeliling, kemudian membajak sawah dan lain sebagainya, itu mempergunakan tenaga binatang. Manusia berinovasi maka terciptalah mesin. Kemudian dari mesin itu ada inovasi terjadilah kendaraan juga dari zaman ke zaman tentunya berubah. Itu adalah Allah menitipkan ilmu pengetahuan di dalam hati, di dalam otak manusia. Dititipkan. Saya kadang-kadang begini. Kita manusia pada umumnya suka bangga, suka takjub dengan satu produk, satu ciptaan, kadang-kadang melupakan siapa yang memberikan ilmu pengetahuan sehingga seseorang itu bisa menciptakan satu produk. Masya Allah, kalau kita buka motor atau mobil, kita lihat mesinnya itu begitu ruwet ya. Ada karburator, ada busi dan lain sebagainya, satu sama lain dihubungkan, kemudian jadilah sebuah kendaraan yang bisa mengantar seseorang kemana-mana. Kita takjub, tapi kadang-kadang ketakjuban itu merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika seseorang bisa menciptakan kendaraan, bisa menciptakan mesin dan lain sebagainya, tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan pengetahuan, Allah memberikan ilmu kepada hambanya, sehingga dengan ilmu itu hamba atau manusia bisa menciptakan sesuatu. Masya Allah, kalau kita lihat, taruhlah kalau kita bicara kendaraan roda 2 atau roda 4 itu di darat, ada yang lebih hebat lagi, kendaraan di atas, apa itu? Pesawat. Jadi kalau burung itu bisa terbang, manusia pun bisa terbang. Hanya terbangnya bukan dengan sayap, tetapi dengan ilmu yang Allah titipkan, kemudian dia menciptakan satu teknologi yang namanya pesawat terbang. Dari pesawat terbang itu manusia bisa lebih hebat terbangnya daripada burung. Ini karena apa? Karena adanya ilmu yang Allah titipkan di dalam hati manusia. Maka ada ayat para jamaah di dalam Al-Quran yang selalu kita baca. Sanukriuka. Walaupun secara hikau ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi secara umum ayat ini ditujukan kepada kita semua. Pakai yang itu. Jadi Allah sanukriuka membacakan, mengajarkan kepadamu falatansa, dan manusia itu kamu itu tidak lupa, katanya tidak lupa gitu ya. Falatansa, tidak lupa, ingat atas ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Kalau kita buka sejarah dulu, Nabi Nuh alaihissalam menciptakan, bisa membuat sebuah kapal, yang kapal ini pada zaman Nabi Nuh digunakan untuk berlayar ketika dilanda banjir bandang. Waktu itu Nabi Nuh dalam keadaan apa bahasa kitanya bingung, Pak, buat kapal itu seperti apa? Yang namanya kapal air itu bentuknya seperti apa? Nabi Nuh tidak tahu. Kemudian Allah memberikan ilmu, memberikan ilham
dalam satu riwayat, jadi langit itu berbentuk seperti kapal. Apa namanya itu kalau orang sebelum bikin bangunan ada gambar dulu tuh ya, gitu ya. Jadi Allah mengutus malaikat untuk membentuk awan itu menjadi kapal. Maka Nabi Nuh membuat kapal yang akan digunakan untuk berlayar ketika banjir bandang itu berdasarkan petunjuk Allah dari langit. Yang awan itu berbentuk kapal. Itu di dalam Al-Quran bisa kita temukan peristiwa tentang Nabi Nuh. Berinovasi. Ini namanya Allah memberikan ilmu pengetahuan di dalam hati, di dalam dada manusia. Para jamaah, seseorang bisa bawa sepeda, bisa bawa motor, bisa bawa mobil. Kenapa? Allah ngasih ilmu, Pak. Ini kan di dada kita ada, walaupun tidak kita bisa bicarakan. Ketika orang bawa kendaraan tuh, refleks tuh ya, ini rem, ini gas, ini dan lain sebagainya. Itu semua memori itu terekam di dalam hati, di dalam otak kita. Sanukriyuka, orang belajar langsung bisa. Walaupun manusia itu sanukriyukanya tidak seperti kepada para nabi. Kalau nabi satu kali bisa, satu kali ini bisa. Tapi kalau manusia ada proses yang lama namanya belajar. Orang sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun dan seterusnya. Ini adalah proses di mana Allah memberikan ilmu kepada manusia. Masalah. Jadi dari situ kemudian manusia itu mendapatkan posisi yang tinggi, yang mulia dalam pandangan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Manusia itu tenaganya tidak sekuat gajah, tetapi dengan ilmu yang Allah berikan manusia bisa mengalahkan gajah. Manusia itu tidak sekuat harimau, tetapi dengan ilmu itu manusia bisa menundukkan dan seterusnya. Manusia itu tidak bisa terbang dari satu tempat ke tempat lain dengan sayap, tetapi dengan ilmu pengetahuan manusia juga bisa terbang, dan ini oleh Allah hanya diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Kebo itu, sapi itu, kambing itu dari zaman dulu makanya rumput ya rumput aja. Coba kalau kambing, kebo dikasih ilmu, dikasih otak oleh Allah, mungkin itu rumput dibikin bala-bala gitu. Dan seterusnya. Nah, manusia itu beda. Manusia begitu rumput, katakanlah sayuran, kita bahasakan rumput dulu ya, gitu. Kan manusia melakukan inovasi, Pak. Ini dibikin sayur ini dibikin sayur ini, macam-macam. Ayam juga macam-macam, yang digodok pakai kecap namanya semut, yang pakai santan namanya opor, yang diterbuin apa namanya kentak ya. Gitu ya. Kalau bahasa saya namanya katanya ayam diteriguin. Bahasa kamu hayang dahar naon, mah hayang dahar ayam pakai tarigu. Padahal namanya apa namanya itu chicken ya. Saya nggak tahu chicken itu bahasa apa. Kalau bahasa kampung namanya itu ayam diteriguin. Jadi orang itu melakukan inovasi dan teknologi, Masya Allah, sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Subhanallah. Jadi bersyukur kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang sangat mulia manusia. Manusia itu, Masya Allah, tempat tinggalnya mulia. Kalau kita lihat makhluk Allah yang lain namanya tikus, kekerusukan di got dari satu got ke got yang lain. Tapi kalau manusia dia punya tempat tinggal, tidur ketika dingin, dia berselimut dan seterusnya. Ini adalah merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Busana manusia ini berinovasi. Orang dulu, kalau kata nenek-nenek saya, nenek kita semua dulu, katanya orang pakai baju itu cukup dari kantong bodi, Pak. Katanya dijahit pakai jahit tangan itu dikaput, yang penting masuk. Nah kemudian kan karena ada ilmu teknologi, baju aja sekarang macam-macam, Pak. Jadi
jadi beracun. Ngalamin nggak beracun? Di sininya kecil, di sininya gede. Inovasi. Anak-anak sekarang nggak tahu kalau masukin pakai plastik, Pak. Kemudian berai-berai. Ada sekarang musimnya cucut, Pak. Jadi orang perempuan pakai celana ketat, gitu ya, straight, dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Itu salah satu inovasi yang dilakukan oleh manusia. Jadi semakin ke depan teknologi itu semakin maju. Kenapa bisa ada inovasi, ada perubahan? Karena manusia oleh Allah dititipkan amanah berupa ilmu pengetahuan. Dulu itu orang berkomunikasi satu sama lain, gitu ya. Zaman dulu, sebutlah zaman enggak dulu amat. Orang kalau mau berhubungan itu pakai surat, Pak ya. Nitip surat dulu atau kalau sekolah kalau nyatain cinta pakai surat, Pak, ditulis gitu ya. I love you, mau pakai surat dulu. Kemudian teknologi itu maju, surat bergeser, ada namanya pager. Dulu pager, ngalamin Pak pager ya. Jadi kalau kirim surat di sini nih ditaruh di pinggang, lama barunya. Ternyata ini pun kurang cepat. Setelah pager timbul kemana? SMS dulu ya. HP dulu. HP ya? Ya HP. HP yang zaman HP segini bata itu betul. Orang berinovasi, orang bisa berekspresi. Dulu telepon itu orang tidak tahu telepon di mana. Kemudian orang berpikir sekarang di mana pun orang berada telepon kita bisa melihat wajahnya. Miss call, video call dan lain. Itu kan karena orang berinovasi. Mungkin nanti akan ada teknologi yang lebih canggih lagi, Pak. Mungkin bisa jadi ini kan terus dikembangkan, Pak. Jadi dengan ilmu itu segala sesuatu yang jauh menjadi dekat dan yang dekat akan terasa lebih dekat. Dan ini hanya Allah berikan kepada makhluknya yang bernama manusia. Malaikat itu nggak pegang HP, Pak. Walaupun kita belum pernah lihat malaikat, tapi malaikat tidak pernah HP. Pak Ustaz tahu kira-kira lah. Karena teknologi itu hanya diberikan kepada manusia. Subhanallah, gitu ya. Ini adalah satu anugerah dari Allah. Jadi Allah memberikan sesuatu yang sulit kepada manusia untuk menjadi mudah. Sulit menjadi, apalagi zaman sekarang, Pak ini. Jadi saking pintarnya manusia, kadang-kadang manusia ini sekarang sudah bersaing dengan apa? Sudah dengan ciptaannya sendiri. Sekarang kan tenaga manusia ini bekerja sudah banyak diganti dengan teknologi. Apa-apa dengan mesin, Pak. Ini dikerjakan dengan mesin, ini dikerjakan dengan mesin. Akibatnya sehingga sekarang tenaga manusia itu berkurang. Ya. Apa sekarang yang dapat mesin, Pak? Dulu kan orang pakai mesin tik ya. Taktok berapa bergeser. Sekarang wah, apapun itu programnya bisa disimpan di komputer. Mungkin nanti ke depan ada yang lebih canggih dari itu. Jadi semakin maju ke depan Allah memberikan ilmu kepada manusia sehingga sesuatu kata Allah yang sulit itu akan terasa menjadi mudah. Jadi orang itu kalau membaca hadis ini, Pak, semakin ilmunya tinggi, semakin dia ahli di salah satu disiplin ilmu, maka akan semakin takut kepada Allah. Kenapa? Karena ilmu itu datangnya dari Allah. Nah, kenapa kadang-kadang ada orang yang dia diberikan ilmu oleh Allah semakin tinggi, ilmu itu semakin jauh dari Allah? Karena hatinya itu kosong, kering daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kata Allah, aku yang memberikan ilmu kepada manusia, aku yang memasukkan ilmu ke dalam dada manusia. Belajar itu hanya satu wasilah. Maka ada ayat di dalam Al-Quran yang sering kita baca, watin wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan aku ciptakan manusia itu fi ahsani, dalam bentuk, dalam rupa, dalam wujud ahsani, yang sebagus-bagusnya.
postur tubuhnya bagus, apa namanya, bentuk-bentuk tubuhnya bagus. Yang lebih bagus lagi, manusia dikaruniai oleh Allah Al-Quran di dalam hati, kemudian al-akal di dalam pikiran ini, ada otak, ada ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu pengetahuan itu, dengan otak itu, manusia bisa menciptakan satu produk. Maka kalau itu semua menyebabkan manusia sasar. Apa itu sasar? Jadi orang sombong dengan ilmunya ada nggak? Banyak. Orang sombong dengan ilmunya. Maka orang seperti itu, kata Allah, sumarodadnahu asfala safilin, maka mereka akan dikembalikan oleh Allah kepada tempat yang sehina-hinanya tempat. Apa itu sehina-hina tempat? Neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu sudah seharusnya semakin tinggi ilmu pengetahuan, dan manusia itu harus semakin tunduk kepada Allah. Para jamaah Allah, jadi ilmu itu di dalam hadis ini kan sesuatu yang apa bahasanya, abstrak ya, tidak kelihatan, tapi ada. Sehingga di dalam ajaran agama kita ada satu pelajaran yang terangkum di dalam keyakinan orang-orang yang beriman, adalah orang itu harus percaya, harus beriman, harus yakin kepada hal-hal yang gaib. Kenapa? Gaib itu jangan di akhirat, di dunia gaib ini sudah kita rasakan. Setrum itu ada nggak Pak? Ada. Bisa dirasa, bukan bisa lagi ngejengkal orang yang setrum Pak. Tapi bisa dilihat nggak? Enggak. Itu katanya setrum, nyala, itu bukan setrum Pak, itu cahaya. Karena adanya setrum. Sama dengan kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, bisa beraktivitas, tangan kita bisa bergerak, mulut kita bisa berbicara, kuping kita bisa mendengar. Kenapa bisa mendengar? Jawabannya karena di dalam tubuh kita ada ruh. Benar? Ada ruh. Ruh ini yang kemudian yang menggerakkan seluruh aktivitas. Kalau kita tanya, apakah kita pernah melihat ruh? Enggak. Maka ada ayat di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kamu jangan bertanya, jangan ngotak-ngatik tentang masalah ruh. Kenapa? Karena otak kamu gak bakal sampai ke sana. Itu ada urusan Allah. Dulu ada saya lupa tahun berapa, ada salah satu ilmuwan, dia yang ingin tahu ruh itu seperti apa. Saya agak lupa ini. Kemudian ada orang mati itu dimasukkan ke dalam satu tabung, satu tempat yang tidak ada lubang. Ingin melihat kira-kira ruh itu kayak apa keluarnya. Jadi orang sakaratul maut, ini ruh, kalau bahasa kitanya mah dikurung Pak, supaya enggak ini ruh kira-kira bulat apa lonjong apa gimana ya. Maka pada saat itu ilmuwan itu tidak bisa menangkap ruh itu seperti apa. Tidak bisa dibahasakan, tidak bisa diperasakan. Karena itu adalah urusan Allah. Sama dengan seorang ahli listrik pengetahuan untuk melihat, untuk membahasakan setrum itu seperti apa, tidak bisa. Setrum itu kalau dipegang nyeletok, itu bukti adanya setrum. Tetapi setrumnya itu bentuknya seperti apa? Tidak tahu. Sama di dunia ini ada udara, ada, tapi seseorang nggak pernah melihat udara. Ada namanya angin itu muter, bukan muter. Itu akibat adanya angin yang apa namanya, yang satu sama lain berhubungan sehingga daun itu bisa muter. Yang namanya disebut dengan angin puyuh. Tetapi yang namanya udara itu ada, tetapi tidak bisa dilihat. Itu adalah salah satu bentuk gaib. Ini kan ada ruh di mana? Tangan kita ini bisa bergerak nih. Ini karena ada ruh. Kalau dalam bahasa ilmu kesehatan kan, kenapa ini tangan kita ini bergerak? Karena di dalam itu ada sirkulasi darah
yang berhubungan satu sama lain sehingga anggota tubuh manusia itu bisa bergerak. Oke lah itu dalam istilah ilmu kedokteran, tapi pada hakikatnya walaupun darah itu berputar, kalau ruh itu tidak ada, maka semuanya itu akan terhenti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah Allah, yakinlah bahwa kepintaran itu, ilmu itu yang Allah titipkan ke dalam dada manusia, tujuannya adalah agar supaya manusia itu lebih bersyukur, lebih tunduk, lebih patuh kepada Allah. Jadi sudah sepatutnya orang itu semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pengetahuannya, maka harus semakin tunduk, harus semakin takut kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang diberikan atau yang dititipkan oleh Allah di dalam hati manusia. Makanya kan karena hati, otak ini adalah anugerah Allah, maka kedua ini harus dijaga baik-baik. Jangan sampai rusak, jangan sampai kena penyakit, kena polusi dan lain sebagainya, karena ini adalah merupakan anugerah Allah. Dan para jamaah, saya sering ngomong, jadi subhanallah, otak itu seandainya dibelah, walaupun kalau kita berobat ke klinik itu ada gambar otak ya, jadi manusia visual itu ya, yang dibuat itu kan ternyata isinya hanya sekedar urat-urat gitu ya, kayak semacam darah-darah yang agak kental, kira-kira begitulah ya gambarannya apa kita melihat. Masa Allah ternyata, Allahu Akbar, walaupun hanya bentuknya darah seperti itu, tapi kan di dalam itu saya nggak tahu ada apa. Itu adalah rahasia Allah, bisa menyimpan puluhan, ratusan, bahkan bisa disebut dengan jutaan memori tersimpan di situ. Katakanlah seseorang yang tinggal di Indonesia, dia bisa bahasa Mandarin, dia bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi ini kan adanya semuanya ada di sini, Pak. Makan, gitu ya. Kalau dibuka itu otaknya ada di sini, Pak. Kali ngumpul. Ya. Jadi kalau orang bisa bahasa Mandarin, umpamanya begitu dibelah otaknya, umpamanya di sini ngumpul semua ada nih. Jadi begitu diomongin di sini ngomong apa? Tetap di sini yang bentuknya cairan, itu adalah merupakan rahasia Allah. Orang bisa katakanlah mengoperasikan pesawat atau bahasanya pilot gitu ya, atau kalau nahkoda, dia bisa mereka apa di sini ngumpul, iya apa isinya, tetapi di situ ada memori yang Allah titipkan. Kalau bahasa sederhananya begini, kita buka HP itu, tak channel ini keluar, kalau tak keluarnya ini, begitu dimatiin nggak ada. Emang kalau dimatiin itunya masuk lagi, kan nggak bayar. Tetapi yang ada programnya itu, atau umpamanya ketika kita tekan ini keluarlah ayat Al-Quran. Apakah ketika kita tekan ayat Al-Quran seperti buku ini ditutup, itu dia nggak kelihatan? Apakah ayat itu masuk lagi ke dalam? Kan enggak, tetapi di situ ada program yang program itu tidak tahu. Ketika ditekan tombol ini, maka program itu akan keluar. Tapi kan itu tidak bisa dikotak-katik, Pak. Ini kalau dilihat begitu WA ini ditekan keluar, kalau kita tekan tombol ini dia nggak, emang ini kira-kira masuk lagi apa ke dalam? Kalau dibongkar itu apa, nggak ada apa-apa, Pak. Nggak ada orang yang nyanyi, nggak ada segala macam, yang ada hanya kabel saja, yang ada hanya susunan yang menjadikan alat komunikasi. Begitu kan manusia. Jadi kalau dibongkar itu di sini, kalau orang ahli bahasa di sini nggak ada kamus di sini. Kamus itu nggak ada, yang ada hanya darah saja, gitu ya, hanya darah. Maka itu semua menunjukkan kekuasaan Allah. Allah itu ada, walaupun tidak melihat Allah. Allah itu ada. Sama seperti orang mengatakan angin itu ada.
setrum itu ada walaupun tidak pernah melihat setrum. Maka nauzubillah min dzalik, orang yang tidak meyakini adanya Allah, orang yang tidak meyakini adanya hari akhir, orang yang tidak meyakini adanya surga dan neraka, ini adalah orang-orang yang di dalam Al-Quran disebut adalah adh-dhalim, orang-orang yang sesat kesasar. Sama orang, saya nggak percaya sama itu, coba pegang. Kalau nggak mau kan kira-kira begitu ya. Tapi kan kapal yang ada setrum-nya dengan nggak ada yang setrum-nya itu kan sama Pak, sama ya. Cuman yang menentukan kalau pakai tespek, oh ini yang ada setrum-nya, ini nyala, ini yang negatif enggak. Tetapi kan dari kasat masa itu semuanya sama. Maka itulah para jamaah. Jadi kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita wujudkan. Maka yang kita harus adalah keyakinan bahwa Allah itu yang menciptakan langit, bumi, dan segala apa yang ada di langit dan bumi itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini menjadikan satu asbab keyakinan kita dan keimanan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, demikian kajian subuh ini, semoga membawa manfaat, dan saya akhiri dengan ucapan sebelum saya mengucapkan salam. Jadi saya ditungguin orang di Padiwebo gitu. Jadi mau Eka katanya mau potong kambing, mohon didoain dulu. Jadi saya pamit nih, sih ya. Jadi kalau ada pertanyaan didiskusikan saja, insya Allah nanti kita di bulan depan mohon maaf langsung jalan. Makanya bapak perawatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.